Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmina akan membacakan tugas 2 filsafat ilmu. Peranan filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peranan penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu sebagai kompas atau penunjuk arah sekaligus fondasi bagi ilmu pendidikan, supaya tidak hanya sekedar teknik pengajaran praktis, akan tetapi sebagai disiplin ilmu yang kuat dan bermartabat, punya batasan yang jelas. Landasan berpikir ilmu pendidikan menganut beberapa paham yang sudah lama eksis dalam dunia filsafat. Ada 6 paham yang menjadi tubuh ilmu pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Idealisme merupakan paham yang berpendapat bahwa satu-satunya yang benar-benar diketahui adalah kesadaran atau kesadaran mental, karena kita tidak pernah dapat memastikan keberadaan materi atau apapun yang berada di luar. Secara umum, idealisme juga digunakan untuk menggambarkan cita-cita tinggi seseorang, prinsip atau nilai yang secara aktif dikejar sebagai tujuan dalam ilmu pendidikan. Paham idealisme mengacu pada perkembangan mental seseorang untuk mengejar cita-cita yang tinggi, yang merupakan prinsip atau nilai yang dikejar sebagai tujuan dalam pendidikan. 2. Realisme. Paham realisme menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu cemas terhadap keselamatan dirinya, dan oleh karenanya maka manusia selalu ingin menjadi pengendali dan terus-menerus berjuang untuk menjadi yang terkuat dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya, dalam pemikiran kita, pendidikan itu penting dan sangat bermanfaat. Pemikiran ini adalah paham realisme. Dalam dunia pendidikan, paham realisme dijadikan dasar pemikiran bahwa apa yang kita ketahui tentang pendidikan merupakan sesuatu yang nyata dan terpisah dari konsep-konsep kita tentang pendidikan, serta ada bentuk-bentuk yang empiris yang dapat mewakilinya. Pragmatisme, suatu pandangan yang menganggap konsekuensi praktis atau efek nyata dari suatu praktik merupakan komponen penting dari makna dan kebenaran. Dalam ilmu pendidikan dijadikan dasar pemikiran bahwa pendidikan bersifat praktis dalam penerapannya dan tujuannya, serta memiliki konsekuensi atau akibat bahwa penerapannya dikatakan berhasil dan tujuannya tercapai jika memang kenyataannya berhasil dan tercapai. Humanisme, paham yang mengutamakan kepentingan nilai martabat manusia serta memiliki keyakinan bahwa manusia memiliki kekuatan sendiri untuk memecahkan masalah dengan mengandalkan akal dan metode ilmiah. Dalam ilmu pendidikan dijadikan dasar pemikiran yang memaknai tujuan pendidikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, bernilai, dan bermartabat. Paham ini memberikan acuan bahwa pendidikan merupakan pilar bagi kemaslahatan umat manusia yang bermartabat. Behaviorisme merupakan hubungan unsur filsafat, metodologi, dan teori psikologis yang menekankan pada kasus stimulasi atau rangsangan, respon, dan penguatan. Artinya, pengetahuan seseorang terbentuk dari rangsangan lingkungan, merespon rangsangan, dan dikuatkan dengan kejadian yang empiris. Paham ini dijadikan sekaligus menjadi salah satu teori besar dalam ilmu pendidikan yang menekankan perolehan pengetahuan melalui prinsip stimulasi, respon, dan penguatan. Konstruktivisme memandang semua ilmu pengetahuan kita sebagai sesuatu yang konstruktif, tergantung pada kesepakatan atau konvensi, persepsi manusia, dan pengalaman sosial. Konstruktivisme memberikan peluang bagi pendidik dan peserta didik dalam mengemas pengetahuannya dan mengembangkannya secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan pendidikan yang bermartabat dan bernilai luhur. Filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan ada 3 pilar utama yang mempengaruhinya, yaitu 1. Ontologi. Dalam filsafat ilmu mempertanyakan apa yang dipelajari dalam ilmu pendidikan. Filsafat memastikan objek material dan formal pendidikan yang jelas. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak larut dalam psikologi atau sosiologi murni. Ia menjaga agar fokus utama pendidikan tetap pada proses perikmanusiaan atau humanisme dan sebagai fungsi pengawas. Dengan ontologi, ilmu pendidikan menjadi dasar yang kuat mengenai hakikat peserta didik bukan sebagai benda mati, melainkan subjek yang memiliki potensi unik berfungsi penguatan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pengetahuan didapatkan dan divalidasi. Filsafat ilmu mengawasi agar metode penelitian yang digunakan atau sebagai kuantitatif atau penelitian tindakan kelas memiliki metodologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Dengan berpikir kritis dan sistematis,
filsafat ilmu pendidikan sehingga yang lahir berdasarkan observasi dan pemikiran yang valid, bukan hanya sekedar jalan. Aksiologi berkaitan dengan untuk apa ilmu tersebut digunakan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat ilmu menjadi pengawas moral yang mengawasi agar praktik pendidikan tidak mengeksploitasi manusia atau hanya berorientasi hasil, melainkan pendidikan tetap setia pada pembentukan karakter dan etika. Aksiologi memberikan arah tujuan pendidikan, menyelaraskan ilmu dengan moral dan etika sehingga seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Artinya, pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pemelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Hubungan di antara keduanya sangat erat dan saling menguntungkan, saling mengajar dan saling membenarkan, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan pendidikan agar lebih berkembang. Sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sebagai bidang ilmu yang ilmiah. Pendidikan yang bermakna memastikan ilmu tetap relevan dengan perkembangan zaman, memiliki dasar bukti yang kuat dan tetap memegang teguh sebagai penunjuk moral bagi manusia. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan karena filsafat ilmu memiliki ketajaman untuk mengurai permasalahan pendidikan yang kompleks sebagai bagian-bagian yang lebih dasar dan jelas. Tanpa adanya tiga aspek tersebut, permasalahan hanya dilihat di permukaannya saja, tidak dilihat dari akar permasalahannya sehingga dalam penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Untuk penerapan ontologi, penetapan pendidikan anak usia dini sebagai fondasi wajib belajar. Di sini negara mendefinisikan ulang hakikat anak bahwa masa golden age adalah fase krusial bagi pertumbuhan otak, bukan sekedar tempat menitipkan anak. Kemudian untuk epistemologi, contohnya saat seorang guru TK melakukan PTK untuk mengatasi rendahnya kemampuan numerasi siswa, ia sebenarnya sedang mempraktikkan epistemologi. Ia menguji hipotesis, melakukan observasi, dan merefleksikan apakah metode bermain peran benar-benar menjadi jalan yang valid untuk mentransfer ilmu matematika. Kemudian penerapan aksiologis. Kebijakan pendidikan karakter ini adalah perwujudan nyata bahwa tujuan akhir pendidikan bukan sekedar mencetak tenaga secara teknis, melainkan warga negara yang memiliki moralitas dan intelektual. Demikian pemaparan materi dari saya, ada kurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.